Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan, ini kami umat-Mu datang kepada Tuhan, membawa puji-pujian dan syukur kami kepadamu. Tapi kami juga datang membawa kerinduan akan firman-Mu, akan kebenaran-Mu, akan titah-titah-Mu. Kami datang Tuhan, juga dengan penuh kesadaran bahwa kami sangat terbatas di dalam pengertian, pengetahuan akan hal-hal rohani. Maka kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk membuka pikiran kami. Roh yang telah mewahyukan firman kepada para penulis kitab suci. Roh yang sama kiranya mencerahkan pikiran kami, memberikan kepada kami penerangan. Sehingga apa yang akan kami dengar dalam pemberitaan firman-Mu, biarlah benar-benar dapat kami pahami, kami tangkap, mengerti, dan hati kami pun terbuka kepada setiap kebenaran-Mu, ya Tuhan, dan bisa meresponi firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk semua kami yang baik hamba-Mu yang menyampaikan firman maupun seluruh jemaat yang mendengar. Tuhan menolong kami sekalian. Berikan pikiran hati yang baik, konsentrasi yang baik. Kami berdoa supaya Tuhan menyingkirkan berbagai macam hal yang menghalangi kami di dalam belajar firman. Terutama semua jemaat yang mengikuti secara online. Ada banyak hal, ada banyak godaan yang bisa mengganggu konsentrasi di dalam belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan singkirkan atau Tuhan berikan kemampuan untuk mengatasinya. Sehingga kami betul-betul mengikuti pemberitaan firman-Mu dan tanpa kehilangan berkat firman Tuhan. Semua peralatan dan juga terlebih jaringan internet yang kami pergunakan di tempat ini maupun juga pada perangkat kami masing-masing. Tuhan tolong semua bisa berfungsi dengan baik, dijauhkan dari semua gangguan dan kemacetan. Supaya firman yang diberitakan dapat kami terima dengan baik, dengan utuh ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua kru yang bertugas di dalam menyiarkan pemberitaan firman. Tuhan tolong mereka bisa melakukan tugasnya dengan baik sehingga firman ini dapat sampai kepada banyak orang. Hamba-Mu Tuhan juga tolong berikan kekuatan secara rohani dan jasmani. Tuhan juga berikan akal budi pikiran yang baik supaya mampu menjelaskan firman-Mu dengan baik. Semua persiapan yang ada tidak ada manfaatnya jikalau Roh Allah tidak memberkatinya, mengurapinya. Urapilah firman-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, supaya biarlah Tuhan menyertai pemberitaan firman-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan, supaya Tuhan lindungi kami dari pekerjaan si jahat yang pasti akan berusaha merampas benih firman Tuhan dari kami. Kami berdoa biarlah kami semua boleh menerimanya dengan baik. Injil disampaikan, diperdengarkan. Dan biarlah kami semua bisa merespon Injil-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin tuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom, salam sejahtera buat seluruh jemaat Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Seperti saya beritakan sebelumnya bahwa kita menjelang Jumat Agung, saya akan menyampaikan firman Tuhan berkenaan dengan penyaliban Yesus Kristus. Dan saya menyampaikannya secara berseri dengan tema besarnya adalah Ia disalibkan. Dan pada minggu kemarin saya sudah berbicara Dia disalibkan di Golgota. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan temanya Ia disalibkan di antara penjahat. Ia disalibkan di antara penjahat. Injil-Injil menceritakan bahwa pada waktu Yesus disalibkan, Ia disalibkan bersama-sama dengan penjahat. Atau disalibkan di antara penjahat. Mari kita melihat catatan-catatan Injil. Matius 27:38. Bersama dengan Dia disalibkan
dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Markus 15:27. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Lukas 23:32-33. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yohanes 19 ayat 18. Dan di situ ia disalibkan dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dia disalibkan di antara para penjahat. Dia disalibkan di antara para penyamun. Itulah sebabnya biasa kalau kita melihat gambar penyaliban Yesus, di sana kita melihat ada 3 buah salib. 2 salib penjahat yang di pinggir dan salib Yesus yang di tengah. Nah, dia disalibkan di antara penjahat. Dia disalibkan di antara penjahat. Nah, saya ingin membahas ini. Sebelum kita membahas soal penyalibannya di antara penjahat, saya mau bicara soal penyalibannya. Dan karena itu saya akan memotong tema ini dan membahasnya secara detail. Yang pertama adalah mari kita bahas ia disalibkan. Dia disalibkan. Kita semua tahu dan percaya bahwa Yesus memang disalibkan. Memang ada para kritikus, misalnya dari kalangan sekelompok Islam yang tidak percaya bahwa Yesus disalibkan. Katanya itu adalah orang lain yang diserupakan dengan Yesus, lalu Yesusnya itu dilarikan atau diselamatkan oleh Allah. Tapi saya kira itu omong kosong yang tak perlu kita pedulikan, karena data sejarah, bukti sejarah itu membuktikan secara akurat bahwa Yesus Kristus memang disalibkan. Tapi saudara-saudara, untuk apa Yesus disalibkan? Untuk apa Yesus disalibkan? Jawab pendeknya adalah bahwa Yesus disalibkan untuk menebus orang berdosa. Yesus disalibkan untuk menebus orang berdosa. Dalam Matius 20 ayat 28. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya, itu berarti mati, menjadi tebusan bagi banyak orang. Berarti dia mati itu untuk menebus orang berdosa. Lalu dalam Galatia 4 ayat yang kelima, ia diutus, Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dia diutus untuk menebus mereka. Jadi sekali lagi, untuk apa Yesus datang ke dalam dunia dan mati di salib? Jawaban pendeknya adalah untuk menebus orang berdosa. Nah, untuk menebus orang berdosa, menebus orang berdosa, berarti penebusan atau kematian Kristus itu ada hubungannya dengan masalah dosa. Seandainya tidak ada dosa, Yesus tidak perlu datang untuk mati. Itulah sebabnya ketika orang-orang Islam berkata, bagaimana Yesus bisa jadi juru selamat? Jikalau menyelamatkan diri sendiri dari atas kayu salib saja dia tidak bisa. Menyelamatkan diri dari salib tidak bisa, kok mau menjadi juru selamat dunia itu bagaimana? Saya jawab, untuk apa Yesus menyelamatkan diri? Memang tujuan datang untuk mati. Tadi ayat yang sudah kita baca, anak manusia datang memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan. Tujuan datang untuk mati.
Lah kalau sudah di atas kayu salib, menyelamatkan diri dari salib, lari dari salib, loncat dari salib, terus untuk apa datang? Mending tidak usah datang. Kalau Yesus sampai menyelamatkan diri dari salib, tujuan dia datang gagal. Tapi karena tujuan dia datang itu tidak bisa gagal, sedangkan tujuannya itu adalah mati, maka memang dia harus mati. Tidak bisa tidak mati. Karena kalau tidak mati, tidak perlu datang. Tujuan datang supaya bisa mati. Ini sama juga. Mereka selalu berkata bahwa untuk apa? Ya, untuk apa Allah, Yesus yang Allah datang menjadi manusia? Ya saya jawab pendek, untuk mati. Karena kalau dia tetap Allah di surga, bagaimana bisa mati? Supaya bisa mati, dia jelma jadi manusia. Supaya dia bisa dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, tapi saudara-saudara, saya kembali pada intinya adalah bahwa kematian Kristus atau penyaliban Kristus itu berhubungan erat dengan dosa. Nah, saudara-saudara, dari fakta ini sekali lagi bahwa Yesus datang ke dalam dunia tujuannya untuk mati, menebus orang berdosa. Tapi kenapa orang berdosa perlu ditebus dengan kematian? Semua ini bisa kita pahami atau bisa kita mengerti kalau kita sadar seberapa serius dosa di hadapan Allah. Kita sadar seberapa seriuskah Allah melihat dosa dan orang berdosa, sehingga keseriusan itu nanti ditinjak lanjuti melalui kematian Sang Anak Allah. Nah, untuk mengajak kita menyadari betapa seriusnya dosa, maka saya ingin mengajak kita, mari kita menyoroti dosa kita di hadapan Allah. Karena kita sudah terlalu banyak berbuat dosa, kita tinggal di dalam dunia yang berdosa, penuh dengan orang berdosa, tidak ada satupun yang tidak berdosa. Dosa menjadi sesuatu yang kelihatan begitu remeh di mata kita. Kita maklumi, toh semua orang berbuat dosa. Jikalau saya berdosa, toh semua orang berbuat dosa. Tapi bagaimana sebenarnya Allah melihat dosa? Bagaimana sebenarnya Allah melihat orang berdosa? Sekarang mari kita perhatikan. Pertama, dosa manusia. Kita melihat dosa manusia. Hampir semua orang tahu dia orang berdosa. Mungkin hanya segelintir orang yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa. Saya pernah menginjil satu orang di Rote. Nah, saya dapat kabar dia sudah sakit dan kelihatannya harapan hidup tipis. Terus dipanggillah saya pikir yang paling penting adalah menginjili dia. Nah, kalau menginjil itu harus menyadarkan dia bahwa dia adalah orang berdosa. Lalu saya mulai beritakan bahwa dia orang berdosa. Lalu mengambil contoh, sebenarnya dosa itu macam-macam, misalnya tipu, misalnya berzina, misalnya membunuh, misalnya lalai dari kebaktian dan macam-macam. Apakah Bapak pernah membunuh? Dia bilang, tidak. Apakah Bapak pernah berzina? Tidak. Apakah Bapak pernah berdusta? Tidak. Apakah Bapak pernah iri hati? Tidak. Bapak pernah sombong? Tidak. Bapak mungkin pernah absen kebaktian? Dia bilang, tidak, dari dulu sampai sekarang saya kebaktian non-stop. Hanya sakit ini baru tidak kebaktian. Apakah Bapak pernah lalai beri persembahan? Tidak, terus berikan persembahan. Saya jadi bingung, ini orang rasa diri orang suci. Atau mungkin Bapak pernah kasar sama istri, pernah maki istri? Dia bilang, tidak. Pak bisa tanya istri saya, tidak pernah saya pukul dia. Tidak pernah saya maki dia. Orang ini merasa diri begitu suci. Bapak pernah mencuri? Tidak. Saya dalam hati, Tuhan, ini orang rasa diri baik. Tuhan tolong sadarkan dia bahwa dia adalah orang berdosa. Lalu sebelum saya lanjutkan kalimat itu, dia bilang begini, saya tidak pernah curi. Tapi yang pernah curi kambing itu teman-teman saya. Saya cuma ikut makan. Nah, saya bilang, ikut makan barang curian itu juga dosa. Dosa itu sudah cukup membawa Bapak masuk neraka. Nah, akhirnya saya menginjil dia dan akhirnya dia terima Yesus.
Sekarang orangnya sudah mati, namanya Bapak Lazarus Rondo. Nah, tapi itu menunjukkan bahwa ada segelintir orang yang merasa diri tidak berdosa. Tapi sebagian besar manusia, bahkan termasuk di dalam agama lain, sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa. Walaupun banyak orang sadar diri sebagai orang berdosa, tapi sangat sedikit orang yang menyadari kira-kira sebagai orang berdosa di hadapan Allah nilainya itu seperti apa. Bagaimana Allah menilai dirinya sebagai orang berdosa. Nah, sekarang bagaimana Allah menilai orang berdosa? Perhatikan Yeskiel 36 ayat 17. Yeskiel 36 ayat 17. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Kelakuan mereka, dosa mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Berarti di mata Allah, di hadapan Allah, dosa kita atau kelakuan kita yang berdosa itu seperti cemar kain. Tapi apa itu cemar kain? Kata bahasa Ibraninya adalah nidah. Apa itu nidah? Nah, kita perlu lihat perbandingan terjemahan. Misalnya Alkitab terjemahan lama. Alkitab terjemahan lama berkata, maka jalan mereka itu di hadapan hadiratku seperti najasat seorang perempuan yang cemar kainnya. Najasat seorang perempuan yang cemar kainnya. Sampai di sini kita belum terlalu jelas apa itu najasat seorang perempuan, apa itu cemar kain. Mari kita lihat terjemahan yang lain. Dalam GNB dia menerjemahkan as a woman is during her monthly period, seperti seorang perempuan selama periode bulanannya. Kalau begitu kita bisa mengerti bahwa itu berbicara soal masa datang bulannya seorang perempuan. Maka dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dibilang, aku menganggap kelakuan mereka itu haram seperti wanita yang sedang haid. Maka saudara-saudara, di sini dosa manusia atau kelakuan manusia yang jahat di mata Allah itu seperti seorang perempuan yang haid, atau lebih tepatnya itu adalah seperti darah seorang perempuan yang sedang menstruasi. Nah, saudara-saudara, jikalau dosa manusia itu seperti darah haid seorang perempuan yang datang bulan, lalu itu maksudnya apa? Dalam kaitan dengan dosa atau orang berdosa, itu maksudnya bagaimana? Saya menemukan dua arti di sini. Arti pertama adalah, pertama-tama ini adalah sebuah gambaran tentang kejijikan. Bahwa sesungguhnya sebagai orang berdosa itu kita jijik di mata Tuhan. Seperti kenajisan atau keharaman atau kejijikan darah menstruasi seorang perempuan. Demikianlah dosa itu adalah sesuatu yang menjijikkan di hadapan Allah. Allah jijik terhadap dosa manusia. Allah jijik terhadap orang berdosa. Dan banyak ayat kitab suci menunjukkan bahwa memang Allah jijik terhadap dosa manusia. Mazmur 5 ayat 7. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Menurut ayat ini, Tuhan jijik terhadap dua kelompok. Yang pertama, penumpah darah itu pembunuh, dan yang kedua itu adalah penipu. Jadi tipu saja itu jijik di hadapan Tuhan. Saudara yang suka menipu, dengar baik-baik, itu jijik di hadapan Tuhan. Nah, kalau menipu saja hari-hari, berapa banyak kita menipu orang? Berapa banyak kita berdusta? Masih di tempat tidur, teman tanya, sudah di mana? On the way. Itu penipuan, itu menipu, dan itu sudah jijik di hadapan Tuhan. Menipu saja jijik, apalagi dosa yang lain yang lebih besar dari menipu.
Dalam Yesaya 1 ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Saudara lihat, perayaanmu penuh kejahatan, tapi slide sebelumnya mengatakan itu kejijikan bagiku. Semua perayaanmu, jangan membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Artinya mereka adalah orang yang rajin berbakti. Mereka adalah orang yang rajin memberikan persembahan, korban, tapi hidupnya penuh kejahatan. Maka pada saat itu persembahan yang mereka berikan adalah kejijikan bagi Tuhan. Betapa Tuhan jijik terhadap dosa. Amsal pasal 6 ayat 16-19. 6 perkara ini dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong. Orang sombong Tuhan jijik, keji di hadapan Tuhan. Lidah dusta. Dusta-dusta kita. Orang-orang yang suka berdusta. Ini adalah kekejian. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pembunuhan. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Berapa banyak hati kita penuh dengan rencana jahat. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan. Dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Semua itu adalah kekejian atau kejijikan di hadapan Tuhan. Maka kita bisa menyimpulkan dari ayat itu, sebenarnya semua dosa adalah kejijikan di hadapan Tuhan, kekejian di hadapan Tuhan. Dan karena itu tidak bisa tidak, orang berdosa pun adalah orang yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Saya orang berdosa, saya jijik di hadapan Tuhan. Saudara orang berdosa, saudara juga jijik di hadapan Tuhan. Semua orang, tidak peduli siapapun, nabikah, rasulkah, asal dia adalah orang berdosa, di mata Tuhan Allah, dia adalah orang yang menjijikkan. Jadi kejahatan kita, dosa kita itu seperti darah seorang perempuan yang sedang haid. Maka ide pertama di situ adalah itu ide tentang kejijikan. Berarti dosa manusia itu adalah kejijikan di hadapan Tuhan. Tapi ada arti yang kedua. Arti yang kedua artinya adalah bahwa kita tidak layak untuk datang kepada Allah. Kita tidak layak untuk datang kepada Allah. Mengapa? Dalam hukum seremonial Yahudi, mereka mengenal ada hukum yang namanya hukum halal haram, atau juga bersih atau najis. Najis itu kotor secara agamawi. Maka misalnya orang kusta itu najis. Maka orang kusta itu harus keluar dari perkemahan. Tidak boleh tinggal dalam perkemahan. Atau pada waktu mereka sudah menjadi kota, orang kusta tidak boleh tinggal dalam kota. Dikasih ke pinggiran-pinggiran kota, pinggiran-pinggiran kampung. Karena apa? Tidak boleh berdekatan dengan orang kusta, itu bisa kena ketularan najisnya. Kalau di sini ada orang kusta, saudara di sana sekian meter, dan angin berhembus dari sini, lalu angin kena saya, terus kena saudara, saudara najis. Menyentuh mayat, najis. Tapi ada juga yang najis, yaitu pada waktu seorang perempuan datang bulan, dia najis. Perempuannya najis. Dia duduk di satu tempat, tempatnya najis. Maka dia duduk di kursi itu, kursinya najis. Dia tidur di tempat tidurnya najis. Begitu dia duduk di kursi najis, dia pindah, saudara duduk di kursi itu, saudara juga ikut najis. Dan karena itulah maka seorang perempuan yang sedang datang bulan tidak boleh pergi ke bait Allah.
Saudara bisa baca lengkap itu di Imamat pasal 15. Tapi saya hanya kutip beberapa ayat. Imamat 15, 19, 20 dan 31. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu darah dari auratnya, dia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. 20. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis. Dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. 31. Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. Maka perempuan yang sedang haid tidak boleh masuk kemah suci, tidak boleh masuk bait Allah. Dalam zaman perjanjian lama, Allah bersemayam di tengah-tengah umatnya. Pada masa Musa, masa pengambaraan, itu di dalam kemah suci. Setelah masa itu di dalam bait Allah, di dalam ruang maha suci. Itu Allah ada di tengah umatnya. Kalau seorang tidak boleh masuk ke dalam kemah suci atau bait suci, artinya orangnya tidak boleh menghadap Allah. Maka seorang perempuan yang sedang datang bulan tidak boleh menghadap Allah. Tidak boleh menyentuh bait Allah. Bahkan hanya pelataran pun tidak boleh. Karena itu menajiskan seluruh bait Allah. Hukum seremonial sudah tidak berlaku lagi dalam zaman sekarang. Ya, Efesus 2 ayat 15 dan banyak ayat itu menunjukkan itu. Ibrani pasal 9 ayat 10. Jadi ini tidak berlaku sekarang. Maka kalau saudara perempuan yang sedang datang bulan tidak masalah, saudara datang gereja. Saya bicara dalam konteks ritual seremonial perjanjian lama. Yang haid tidak boleh menghadap Tuhan. Nah, kalau yang haid tidak boleh menghadap Tuhan, lalu yang cemar kain itu haid tidak boleh menghadap Tuhan, tidak boleh datang ke bait suci. Lalu Tuhan bilang, kelakuan mereka, dosa mereka seperti cemar kain di hadapanku. Selain ide kejijikan, tapi itu berarti bahwa yang sedang cemar kain tidak boleh menghadap aku. Yang berdosa seperti cemar kain tidak layak menghadap aku. Tuhan adalah Tuhan yang suci. Maka orang berdosa tidak layak datang kepada Tuhan. Joseph Benson, seperti seorang perempuan yang najis secara hukum, dilarang untuk datang ke bait Allah dan menghadiri peribadatan kepada Tuhan di sana. Demikian pula kenajisan batin yang ditularkan oleh orang-orang Yahudi oleh penyembahan berhala, perzinahan, pembunuhan, dan dosa kecil lainnya, membuat mereka tidak layak untuk diakui sebagai umat Tuhan, untuk mempersembahkan ibadah apapun kepadanya. Kalau begitu, maknanya adalah orang-orang berdosa sekali lagi adalah orang-orang yang menjijikan di hadapan Allah, tapi sekaligus tidak layak di hadapan Allah. Semua kita menjijikan di hadapan Allah. Semua kita tidak layak menghadap Allah. Henry bilang begini, dosa sebuah bangsa menajiskan tanah mereka, menjadikannya keji bagi Allah dan tidak nyaman bagi diri mereka sendiri. Dengan begitu mereka tidak bisa mempunyai persekutuan yang kudus dengannya atau satu dengan yang lain. Tingkah laku mereka di mata Allah adalah seperti kenajisan seorang perempuan. Selama dia harus memisahkan diri, menjauhkannya dari tempat kudus, dan membuat apa saja yang disentuhnya menjadi najis. Dosa adalah kejijikan yang dibenci Tuhan dan yang tidak tahan dilihatnya. Sekali lagi, kita semua orang berdosa. Dosa kita seperti cemar kain di hadapan Tuhan. Artinya bahwa kita menjijikan dan kita tidak layak datang di hadapan Tuhan. Semua orang yang rasa diri cukup baik, semua saudara yang rasa diri adalah orang-orang yang bermoral tinggi sekalipun, itu di mata manusia. Tapi di mata Allah, kamu menjijikan seperti saya. Kamu tidak layak di hadapan Allah seperti saya juga. Dan seperti semua orang yang berdosa.
Kamu orang berdosa. Sekarang dengar baik-baik penilaian Allah kepada kamu. Menjijikkan dan tidak layak. Itu dosa kita. Sekarang kita lihat hal yang kedua. Kalau dosa kita seperti itu, terus bagaimana dengan kebaikan kita? Dosa kita seperti darah seorang perempuan haid. Lalu kebaikan kita seperti apa? Sekali lagi kita menyoroti dari kacamata Tuhan Allah. Ya, dalam firman-Nya Allah menilai bagaimana. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Tadi kita bicara dosa. Dosa itu adalah cemar kain. Tapi kebaikan atau kesalehan, sebenarnya terjemahan yang lebih tepat adalah kebenaran. Segala kebenaran kami seperti kain kotor. Perhatikan, yang disebut kain kotor bukan dosa, tapi kesalehan. Terus bukan sebagian kesalehan, tapi segala kesalehan. Itu seperti kain kotor. Dalam Alkitab God's Word diterjemahkan seperti kain yang bernoda secara tetap. Kebaikan kita, kesalehan kita, kebenaran kita seperti kain yang bernoda secara tetap. Kain yang bernoda secara tetap artinya tak bisa dibersihkan, tak bisa dikembalikan ke dalam keadaan sebelum bernoda. Tidak bisa dihilangkan nodanya dengan deterjen apapun. Rinso, Daya, B29, Soklin, Mama Lemon, Bapak Lemon, Kakek Lemon, atau apa saja. Pokoknya tidak bisa karena kotornya permanen. Tapi ini kain apa sampai kotornya permanen? Kita lihat di dalam terjemahan lain, DRB, as the rags of menstruous woman. Seperti kain dari menstruasi perempuan. Atau Modern King James, as a menstruation cloth. Seperti sebuah kain menstruasi. Jadi rupanya ini bukan hanya sekedar kain kotor biasa di rumah kita. Kain bel, kain lap meja, bukan. Tapi ini adalah kain menstruasi. Jikalau dosa seperti cemar kain, seperti darah seorang perempuan haid, maka perbuatan baik, kesalehan, segala kesalehan, segala kebenaran seperti kain haid, kain menstruasi atau kain pembalut. Kenapa pakai kain? Karena zaman dulu belum ada Laurier, belum ada Wings, Whisper, Softness, V-Class, Carefree, Softex, Kotex, Protex, dan teks-teks yang lain. Belum ada. Orang pakai kain saja, itulah kain menstruasi. Nah saudara, dosa kita seperti darah perempuan haid, kesalehan kita seperti kain pembalutnya. Maka saudara, semua ini menunjukkan bahwa sebenarnya bukan hanya dosa kita yang menjijikan. Tapi kesalehan kita, segala kebaikan kebenaran kita pun sebenarnya hanya kalah menjijikan saja dari dosa. Artinya tidak bisa ada satu kebaikan, satu kesalehan, satu kebenaran. Jangankan satu, segala. Tidak ada yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada yang bisa mulia di hadapan Tuhan. Tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya tetap najis di hadapan Tuhan. Kebenaran kita. Albert Barnes mengatakan begini. Dan segala kesalehan kita, seterusnya. Bentuk jamak. Bukan hanya kesalehan tapi segala kesalehan. Bentuk jamak digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang telah mereka lakukan.
Yang berarti bahwa polusi dosa telah meluas sampai kepada setiap hal apapun yang telah mereka lakukan. Artinya bahwa semua doa, semua pengorbanan, semua persembahan, semua pujian bercampur dengan polusi dosa dan hanya layak untuk dibenci oleh Allah dengan kebencian yang mendalam. Maka saudara, seorang yang berdosa jijik di hadapan Allah, tidak layak di hadapan Allah. Bagaimana kalau seorang berdosa datang berdoa, tetap jijik? Bagaimana seorang berdosa bawa persembahan, tetap jijik, tidak layak? Bagaimana kalau seorang berdosa datang menyembah, tetap jijik, tidak layak? Bagaimana kalau seorang berdosa datang membawa persembahan persepuluhan dan lain sebagainya, tetap jijik dan tidak layak di hadapan Allah? Itu layak dibenci dan dibenci secara mendalam oleh Allah. Maka saudara-saudara, jikalau kesalehan kita, jikalau segala kesalehan kebaikan kita itu pun menjijikan dan tidak layak, itu di mata Allah dosa kita menjijikan. Kesalehan kita pun tidak beda jauh. Kebenaran kita pun tidak jauh. Nah, jikalau Allah atau kitab suci menilai kebaikan seperti itu adalah satu kebodohan yang luar biasa, jika saudara merasa saudara bisa layak di hadapan Allah hanya karena saudara sudah berbuat baik. Adalah satu sikap yang tidak tahu diri kalau saudara berpikir bahwa saudara bisa diterima oleh Allah, saudara bisa dibenarkan di hadapan Allah, saudara bisa diselamatkan di hadapan Allah hanya karena saudara mempunyai secuil perbuatan baik. Orang seperti itu hendak pergi ke surga, hendak pergi ke surganya Allah dengan mengantongi sebuah tiket, dan tiketnya itu adalah kain pembalut perempuan yang haid. Layakkah semua saudara yang rasa diri sebagai orang baik, semua saudara yang rasa diri sebagai seorang berdosa, tapi pada saat yang sama masih merasa diri cukup baik sehingga layak untuk masuk surga, layak dibenarkan di hadapan Allah, layak dimuliakan oleh Allah, sadar diri saudara tetap menjijikan dan tidak ada satu perbuatan kebenaran, tidak ada satu perbuatan kesalehan, tidak ada satu perbuatan baik pun yang bisa melayakkan kita di hadapan Allah. Karena itu kekristenan yang alkitabiah, yang injili, menentang setiap upaya manusia atau menentang setiap ajaran yang mengajarkan bahwa manusia itu bisa datang kepada Allah, bisa diselamatkan oleh Allah melalui amal salehnya, melalui perbuatannya, melalui peribadatannya, melalui etikanya, moralitasnya. Tidak bisa. Sebaik apapun setiap orang tetap najis di hadapan Allah dan harus pergi ke neraka selama-lamanya. Kitab suci ajarkan itu. Galatia pasal 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu ada banyak larangan, ada banyak perintah. Dan kalau kamu menjauhi semua larangan, melakukan perintah-perintah, apakah kamu dibenarkan? Ayat ini berkata, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Dosa kita itu hutang di hadapan Allah. Kalau kita ingat doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kata kesalahan di situ, itu bahasa Yunaninya adalah opelema. Dan opelema secara harfiah itu berarti hutang. Jadi ampunilah segala hutang kami, seperti kami pun mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Maka dalam versi King James, and forgive us our debts as we forgive our debtor. Ampunilah hutang kami seperti kami mengampuni orang yang
berhutang kepada kami. Debts ini utang. Makanya ada istilah debts collector, penagih utang. Atau di dalam Basic Bible English, and make us free of our debts, as we have made those free who are in debts for us. Kata debts dipakai, hutang. Jadi dosa itu hutang. Sama seperti hutang harus dibayar, demikian juga dosa harus dibayar. Yang bilang utang tidak bisa dibayar, tidak perlu dibayar, itu harus bertobat. Jadi saudara yang punya utang yang belum bayar, berusaha bayar. Begitu juga dosa hutang di hadapan Allah, harus dibayar. Bayar pakai apa? Kalau hutang uang, bayar pakai uang. Tapi kalau ini dosa, bayar pakai apa? Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa itu maut, mati. Maka bayar pakai apa? Bayar pakai nyawa. Mati itu kan hilang nyawa. Jadi hutang dosa hanya bisa dibayar dengan nyawa. Maka semua orang berdosa, kalau bayar hutangnya, bayar pakai nyawa, maka musnahlah kita semua, binasalah kita semua. Bayar pakai nyawa kita. Berarti kita harus mati. Bukan hanya mati jasmani, putus napas. Mati rohani, terpisah dari Allah selama-lamanya. Dan paling celaka adalah mati kekal di dalam neraka. Semua orang berdosa. Tapi dia baik. Baik pun masuk neraka. Tapi dia sangat baik, tetap masuk neraka. Tapi dia sangat baik, tetap masuk neraka. Syarat masuk neraka itu dosa satu. Kamu tidak masuk neraka kalau tidak ada dosa sama sekali. Begitu ada dosa satu, kamu layak masuk neraka. Biarpun ketaatanmu begitu banyak, satu saja dosamu masuk neraka. Lalu kalau kamu berkata, tapi saya tidak ada dosa satu, kamu akan masuk neraka juga. Kenapa? Karena kamu tidak tahu diri. Nah, kalau begitu orang berdosa harus mati, bayar pakai nyawa. Disinilah kalau kita semua bayar pakai nyawa, kita masuk neraka semua. Disinilah kekristenan memberikan solusi. Allah berikan solusi. Kalau begitu, supaya menyelamatkan manusia berdosa ini, yang mestinya mati semua, butuh satu korban yang mau membayar untuk semua, menebus semuanya. Tapi kalau itu orang, ya satu bayar satu. Satu tidak bisa satu orang bayar dua. Tidak memadai, tidak cukup. Satu nyawa tebus satu. Maka supaya menebus seluruh manusia, dibutuhkan penebus sebanyak seluruh manusia. Cari di mana? Lagian yang harus menjadi penebus tidak boleh berdosa. Satu pun tidak. Kenapa? Karena kalau yang mau menebusnya ternyata punya dosa satu, dia sendiri layak masuk neraka. Dia sendiri layak ditebus. Harus ditebus. Tidak bisa menjadi penebus. Maka penebusnya harus tidak berdosa. Tapi kedua, penebusnya bagaimana bisa bayar untuk semua manusia? Tidak memadai. Maka dia mesti manusia, tapi tidak boleh manusia seperti kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, supaya menghadirkan penebus di dunia, dia manusia di satu sisi seperti kita. Maksudnya punya tubuh, jiwa, roh seperti kita. Punya darah, tulang, rambut seperti kita. Tapi tidak boleh seperti kita yang berdosa. Itulah sebabnya menghadirkan manusia seperti itu hanya mungkin kalau manusia hasil jelmaan Allah sendiri. Itulah sebabnya pribadi kedua Tritunggal, Sang Anak, Sang Logos datang ke dalam dunia yang kita rayakan di dalam Natal. Dan tujuan datangnya untuk bayar hutang. Bayar pakai apa? Bayar pakai nyawa. Itulah sebabnya dia datang untuk mati. Tujuannya bayar hutang orang berdosa. Dan kapan dia bayar? Dia bayar semua
ketika dia disalibkan di Golgota. Seluruh hutang kita dibayar. Kolose 2, 13-14. Dia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Maka mengapa Kristus disalibkan? Supaya hutang dosa kita semua dibayar di sana. 1 Petrus 2:24, dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Berarti salib itu adalah tempat di mana hutang-hutang dibayar dan dibayar lunas ketika dia menyaringkan suaranya. Tetelestai, sudah selesai. Di sanalah semua hutang kita dibereskan. Maka setelah pembayaran hutang ini, maka manusia sudah bisa diselamatkan. Manusia sudah bisa diselamatkan, tapi bukan dengan perbuatan. Karena perbuatan tetap seperti Kain orang menstruasi. Allah tidak menerima Kain menstruasi itu sebagai syarat keselamatan. Setelah pembayaran hutang selesai, maka dia menetapkan bahwa keselamatan itu, pembenaran itu melalui iman kepada si pembayar utang itu. Percaya kepada sang penebus itu. Itu syarat. Karena itu kalau kita lihat Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi dengan matinya Yesus di atas kayu salib yang menebus kita, memikul hukuman dosa kita, maka dia menjadi jalan pendamaian satu-satunya. Tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada banyak. Johann Schroeder bilang begini, saliblah yang telah menyatakan kepada orang-orang baik bahwa kebaikan mereka tidak cukup baik. Maksudnya kamu rasa diri baik, tapi kebaikanmu tidak cukup baik sehingga membuat kamu layak dibenarkan di hadapan Allah. Karena kebaikanmu yang banyak itu ternyata hanya kain pembalut. Bagaimana kau andalkan itu untuk selamat? Karena itu, kalau saudara berpikir bisa dibenarkan, bisa diselamatkan, bisa masuk surga dengan perbuatan baik. Misalnya, saya bisa masuk surga, dibenarkan selamat karena saya sudah dibaptis. Karena saya sudah ikut perjamuan kudus, sudah ikut misa, sudah ditabisidi, sudah melayani Tuhan, sudah jadi majelis. Atau secara negatif, saya pasti masuk surga karena tidak menipu, tidak berzina, tidak maki, tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu. Dengar baik-baik, segala kesalehanmu itu cuma kain pembalut di mata Tuhan. Saudara justru akan pergi ke neraka. Dan saya yakin di neraka nanti ada banyak orang baik menurut kacamata manusia. Di sana ada semua orang buruk, semua orang jahat, semua orang menjijikan di mata Allah. Tapi di neraka ada banyak orang baik dari kacamata manusia. Tapi semuanya di neraka. Jalan satu-satunya hanya beriman kepada Kristus. Satu lagu yang tiap kali saya nyanyikan begitu menggetarkan hati saya adalah Rock of Ages, clap for me. Padamu batu zaman. Atau di dalam terjemahan Kidung Jemaat, batu karang yang teguh. Waktu saya menyanyikan lagu itu ada sekian ayat, 4 ayat. Tapi yang paling menarik bagi saya itu adalah ayat yang kedua. Rajinku yang sebenar tidak hapuskan cemar, ratapku dan tangisan tidak beri keampunan.
Darah Yesus saja beri hati baru dan bersih. Itu versi PPK. Tapi saya juga lihat ada versi yang lain yang tidak kalah menarik. Dibilang begini, ratap dan tangisanku tak mengampuni aku, perbuatan dan usaha tiada hapuskan dosa, tapi Yesus mau memberi hati baru dan suci. Satu versi lain bilang begini, tangisan dan ratapan tak memberi pengampunan, rajin ku berusaha tak menghapus dosaku, tiada jasa padaku, hanya sandar salibmu. Seluruh jasa, seluruh usaha, ratap dan tangis sekalipun tidak bisa menyucikan aku. Hanya sandar salib Tuhan. Itu yang menyelamatkan dan membenarkan aku. Khotbah ini harus membuat semua orang yang rasa diri baik mulai jijik terhadap dirinya sendiri. Dan sadar kamu akan pergi ke neraka. Gabung sama orang-orang jahat lain. Sekalipun kamu orang baik. Dia disalibkan. Kenapa dia disalibkan? Karena bayar hutang dosa kita yang jijik di hadapan Allah itu. Ini hal pertama yang saya bicarakan. Sekarang hal kedua. Hal yang kedua adalah mengapa harus salib? Mengapa harus salib? Tadi saya bicara soal mengapa Kristus disalibkan. Tapi di sini mengapa harus salib? Itu maksudnya adalah kalaupun Yesus harus mati, membayar hutang dosa kita, dia mau memberikan nyawanya. Tapi kenapa harus dengan cara disalib? Bukankah memberikan nyawa itu bisa dengan cara lain? Dipenggal bisa, dipanah bisa, ditombak bisa, dibakar bisa, dirajam bisa, diadu dengan binatang buas seperti orang Roma biasa lakukan di dalam kolesium mereka. Atau cara lain apa? Kenapa harus salib? Pertama-tama saya harus katakan bahwa Kristus tidak boleh mati dengan cara lain. Harus salib. Ini untuk menegaskan karena ada pendeta juga mengajar bahwa Yesus pun bisa menebus dosa kita atau menebus orang berdosa kalau dia mati ditabrak gerobak. Tidak, harus salib. Kalau kita hanya pikir sekedar memberikan nyawa, ya secara logis memberikan nyawa dengan cara apapun bisa. Tapi kalau kita mengerti konteks dan latar belakang teologi Yahudi, teologi Israel yang dibicarakan dalam hukum Taurat, kita akan buang segala pemikiran yang tidak benar itu. Nah, saya sebelumnya tadi sudah menunjukkan bahwa sebagai orang berdosa, kita itu menjijikan dan tidak layak di hadapan Allah. Tapi cara Allah menilai kita orang berdosa itu bukan hanya sekedar itu, masih lain lagi. Dan penilaian Allah yang lain bagi orang berdosa selain cemar kain tadi. Tapi kita semua orang berdosa sebenarnya di mata Allah adalah orang-orang terkutuk. Terkutuk. Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Saudara lihat baik-baik ayat itu. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat itu. Terkutuklah orang yang tidak melakukan kitab hukum Taurat. Berarti tidak lakukan firman, terkutuk. Tapi selanjutnya, terkutuklah orang yang tidak setia. Tidak setia itu artinya tidak terus menerus. Jadi lakukan hukum Taurat tapi tidak terus, terkutuk.
Saudara jujur tapi tidak selalu jujur, tidak terus jujur, terkutuk. Saudara rajin ibadah, tapi begitu satu kali ibadah, tidak ibadah, saudara terkutuk. Saudara beri persembahan, apakah selalu beri persembahan? Kalau absen satu kali, saudara terkutuk. Saudara sabar, begitu satu kali tidak sabar, terkutuk. Karena yang tidak terkutuk harus setia, yang tidak setia terkutuk. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu artinya semua. Kamu akan terkutuk kalau kamu lakukan sebagian, sebagian tidak kamu lakukan. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh, tidak tipu daya, tidak ini. Tapi utang tidak bayar, itu terkutuk juga. Tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu. Tapi maki jalan, itu juga terkutuk. Jadi yang tidak terkutuk adalah lakukan semua firman, tidak minus satu. Begitu minus satu, kamu terkutuk. Nah, siapa kita bisa taat semua? Tidak ada. Kalau begitu, kita semua nih orang terkutuk. Dengar baik-baik. Yang bicara di depan saudara ini orang terkutuk. Saudara yang lagi dengar juga terkutuk. Dan semua yang tidak dengar juga terkutuk semua. Semua manusia orang terkutuk. Ulangan 27 ayat 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini. Kita terkutuk di mana? Di hadapan siapa? Terkutuk di hadapan Allah. Itu mengerikan. Ini kutukan Allah. Ini bukan kutukan Nyi Roro Kidul. Ini kutukan Allah. Bukan kutukan penunggu Laut Selatan. Bukan kutukan penunggu Gunung Fatuleu atau Gunung Wukir atau Gunung Merapi. Bukan kutukan Mak Lampir. Ini kutukan dari Allah serwa sekalian alam. Pencipta alam. Yang kepadanya kita bergantung untuk seluruh hidup kita. Kalau dikutuk oleh pribadi seperti itu, apa daya kita? Dan karena kita adalah orang terkutuk dan upah dosa itu maut, maka kita memang harus mati. Mati seperti seorang terkutuk. Tapi mati terkutuk itu bagaimana? Sekali lagi, mesti lihat ini dari kacamata hukum Taurat Yahudi. Mati terkutuk itu bagaimana? Mari lihat ulangan 21. 22-23. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Gantung dia pada tiang. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Cara kematian terkutuk itu digantung. Kenapa kok digantung? Karena kalau digantung kakinya tidak menyentuh tanah. Tapi kepalanya juga tidak sampai surga. Jadi artinya apa? Surga tolak, bumi tolak. Maka dia tergantung di antara surga dan bumi. Manusia tidak terima dia. Allah pun tidak terima dia. Makanya dia tergantung di tengah-tengah. Maka kematian terkutuk adalah digantung. Kitab suci, hukum Taurat bicara banyak hukuman mati. Ada yang dirajam dengan batu. Paling umum itu. Tapi khusus yang terkutuk digantung. Yosua pasal 8 ayat 29 contohnya. Raja Ai digantungkan pada sebuah tiang. Yosua 10 ayat 26. Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang. Dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang sampai matahari terbenam. Jadi perjanjian lama melihat hukuman terkutuk itu digantung. Tadi saya jelaskan, Yesus mau menanggung hukuman kita dengan mati, bayar hutang pakai nyawa. Tapi karena kita terkutuk, maka dia mau mati, dia tidak bisa mati dengan cara lain, harus mati dengan cara terkutuk. Cara terkutuk bagaimana? Ya cara terkutuk ya harus digantung. Maka Yesus itu harus mati tergantung pada sebuah tiang. Untuk menggenapi tuntutan Taurat.
bagi hukuman mati untuk orang terkutuk. Karena kalau Yesus mati ditabrak gerobak, Yesus mati dipanah, Yesus mati ditikam, ditombak, atau diracun, itu tidak bisa menjawab tantangan Taurat atau ajaran Taurat mati dengan cara terkutuk. Kita orang terkutuk, maka mati juga harus cara terkutuk. Kalau ada yang mau ganti kita, dia harus ganti dengan cara kematian terkutuk, dan itu digantung di atas kayu. Maka Yesus yang menanggung hukuman kita harus mati dengan cara digantung. Tapi kalau cara digantung seperti gantung di pohon, taruh tali di leher, gantung, itu tergantung. Tapi masalahnya dia tidak mengeluarkan darah. Tidak mengeluarkan darah. Banyak orang bunuh diri, gantung diri itu kan tidak mengeluarkan darah. Tercekik dan mati. Jadi kalau Yesus hanya digantung saja di sebuah tiang, maka dia akan mati tapi tidak mengeluarkan darah. Tapi konsep lain di dalam Taurat adalah darah itu penting. Kenapa darah harus dicurahkan? Begini, Alkitab, kitab Imamat bilang darah adalah nyawa. Darah adalah nyawa. Itu bukan berarti darah betul-betul nyawa. Ya, darah adalah nyawa itu maksudnya adalah ada darah ada nyawa. Tidak ada darah tidak ada nyawa. Tapi darah sungguh-sungguh itu bukan nyawa. Kalau tidak, saya kurang darah, itu kurang nyawa. Saya darah tinggi, nyawa lagi meninggi. Saya gula darah, apinya nyawa lagi manis. Kalau saudara tahu potong tangan ada darah keluar, itu apakah nyawa saudara sebagian keluar? Tidak. Nyawa adalah, darah adalah nyawa. Itu karena keberadaan nyawa di dalam tubuh itu bergantung pada keberadaan darah. Nah, kalau darah dicurahkan berarti nyawa hilang. Nah, bayar hutang itu apa? Hutang nyawa karena mati. Kalau begitu disimbolkan dengan keluar darah. Itulah sebabnya dalam perjanjian lama binatang-binatang korban seperti kambing domba itu dicurahkan darahnya. Karena darah itu pemberian nyawa. Darah khusus bagi Allah. Itulah sebabnya dalam perjanjian lama jangan kau coba-coba makan darah. Kenapa? Karena itu bagian Allah. Nah, lalu darah juga berguna untuk penyucian atau pembersihan. Makanya imam besar kalau masuk ke dalam ruang maha suci, seluruh ruang itu dan juga perkakas-perkakas bait Allah itu diperciki dengan darah. Penulis surat Ibrani mengatakan, Ibrani 9:22, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi gini, Yesus itu mati untuk membayar hutang kita dengan cara mati terkutuk, yaitu digantung di tiang. Tapi pada saat yang bersamaan kalau dia tidak mengeluarkan darah, tidak ada pengampunan atau pembersihan untuk dosa-dosa. Dia harus mati terkutuk, yaitu tergantung. Tapi darah harus keluar supaya menyucikan. Nah, di tiang, gantung di tiang, tapi harus keluarkan darah. Itu hukuman apa? Pada zaman itu, Romawi sedang memperkenalkan hukuman salib. Hukuman salib itu bukan hukuman asli dari Roma. Bukan hukuman Yahudi. Hukuman, cara penghukuman yang diadopsi orang Roma dari bangsa Persia. Dan itu dipraktekkan. Sebelum Yesus mati, banyak orang, ribuan orang sudah dihukum mati dengan cara disalibkan. Menyalibkan orang itu kebiasaan orang Roma. Dan ternyata penyaliban itu membuat yang tersalib tergantung. Tapi kalau dipakukan seluruh tubuhnya, maka darah akan mengalir. Maka jikalau Yesus mau mengganti kematian kita seperti terkutuk, dan pada saat yang bersamaan harus mengadakan penyucian dan pengampunan dosa, maka tidak bisa tidak dalam konteks waktu itu dia harus mati dengan cara disalibkan. Dan Yesus mati dengan cara disalibkan. Itu berarti kematiannya menjawab tuntutan Taurat. Tahu dari mana kematian Yesus menjawab hukum tuntutan Taurat? Lihat Yohanes 19 ayat 31. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat adalah hari yang besar.
Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang itu dipatahkan dan mayatnya diturunkan. Kenapa mayat diturunkan? Itu pasti urusan dengan Taurat. Karena Ulangan 21 ayat 23, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Nah, Yesus mati harus mati terkutuk. Berarti yang di atas kayu salib itu mati terkutuk. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena itu kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat ini biasa tidak dipahami oleh orang Islam. Lalu mereka pakai menjadi olok-olokan. Nah itu kan Yesus mati kan mati terkutuk. Berarti Yesus itu orang kutukan? Ya memang dia mati terkutuk. Kenapa? Karena dia sedang mengganti orang-orang terkutuk. Tapi bersyukurnya karena dia mati sebagai orang terkutuk itulah saya bebas dari kutukan. Tapi kalau Yesus tidak mati bagi kamu, kamu orang terkutuk. Tanggung sendiri kutukannya di neraka. Mengerti? Itu mesti dibentak begitu baru mengerti. Ya, karena seringkali ayat-ayat kita diperkosa, mereka dicaplok saja sembarangan pakai pikiran mereka yang sesat itu. Lalu menyerang kita kembali. Ya. Jadi memang salib itu satu-satunya hukuman mati yang cocok bagi Kristus. Jenis hukuman mati yang lain tidak layak. Jika dia gantung tapi kematiannya tidak, kalau dia digantung kematiannya terkutuk tapi tidak keluarkan darah. Kalau dia ditombak keluarkan darah tapi tidak tergantung. Supaya bisa terkutuk dan mengeluarkan darah, ya penyaliban. Karenanya dengan mati di atas kayu salib, Kristus menjadi kutuk dan dia menanggung kutuk kita. Makanya ayat 13, Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Calvin bilang, tidak ada cara lain yang melaluinya kesalahan kita bisa disingkirkan selain dengan cara anak Allah menjadi kutuk bagi kita. Karena Kristus sudah menebus kita dari kutuk Taurat. Sekarang untuk diselamatkan atau dibenarkan, ya sangat mudah. Sekali lagi, iman atau percaya. Tadi kan soal kutuk-kutuk itu kan, ini terkutuklah orang, terkutuklah ini. Kristus telah menjadi kutuk karena kita. Itu di Galatia pasal 3. Jadi Galatia 3 itu bicara kutuk. Tapi karena Kristus sudah menanggung kutuk kita, sekarang kita lihat Galatia 3. Lihat kata-kata ini ya. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman. Ayat 9, hidup dari iman. Ayat 11, orang yang benar akan hidup oleh iman. Lalu ayat 14, oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Ayat 24, kita dibenarkan karena iman. Ayat 26, kamu semua adalah anak Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Iman. Maka keselamatan itu karena iman, bukan karena taat hukum Taurat. Kalau kau mau selamat karena taat hukum Taurat, taat semua, tidak boleh kurang satu. Begitu kurang satu, kau binasa. Tapi kau sadar tidak bahwa kau tidak bisa taat semua? Kalau sadar tidak bisa taat semua, jangan andalkan ketaatan itu, tapi andalkan iman saja. Itu bukan berarti kita anti perbuatan, tidak. Yang kita bicara ini kan syarat keselamatan. Yang kita bicarakan adalah syarat keselamatan. Berarti ini bicara di depan, bukan buah keselamatan. Kita percaya orang Kristen harus berbuat baik. Tapi nanti setelah beriman baru kamu berbuat baik. Setelah selamat baru kamu berbuat baik. Jangan berbuat baik baru selamat. Itu tidak bisa. Agama lain berbuat baik supaya selamat. Tapi orang Kristen, dia percaya dan selamat, nanti baru dia berbuat baik. Perbuatan baiknya tidak menentukan keselamatan, karena dia sudah selamat dengan imannya. Perbuatan baiknya sebagai syukur kepada Allah. Perbuatan baiknya sebagai bukti bahwa dia benar-benar beriman. Perbuatan baiknya sebagai kesaksian imannya, tapi bukan syarat keselamatannya. Makanya kalau menyandarkan selamat pada perbuatan, begitu almarhum mati, semoga
amal ibadahnya diterima dan berkenan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu karena mengandalkan kesalehan. Tapi kita tidak. Keselamatan kita ditentukan iman. Perbuatan baik kita menentukan upah. Makanya kalau sudah selamat, berbuat baik, rajin berbuat baik, Tuhan catat. Segelas air putih pun, kalau kamu berikan, kamu tidak kehilangan upahnya. Matius 10. 1 Korintus 15 bilang apa? Dalam persekutuan Tuhan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Air putih saja tidak kehilangan upahnya. Kalau tambah kopi 1 sendok, gula 1 sendok, itu lebih tidak kehilangan upahnya. Waktu saya dan teman saya, Pendeta Nyoman Budi, keliling pelayanan dari desa ke desa di Sulawesi sana. Medannya berat. Kami dipinjamkan Pajero Sport untuk medan yang sulit. Nah, orang itu pinjamkan, pakai saja Pak untuk pelayanan. Saya pinjamkan Pajero Sport, pelayanan lebih aman. Sampai malam KKR-nya ada orangnya. Saya bersyukur bahwa bisa dipinjamkan Pajero Sport. Nah, bayangkan ini pendukung pelayanan tidak mungkin kehilangan upahnya. Kalau pinjamkan saja tidak kehilangan upahnya, apalagi sumbangkan. Itu lebih besar upahnya. Jadi perbuatan baik kita menentukan upah. Tapi selamat itu bukan perbuatan baik. Selamat itu hanya iman saja. Jadi jangan pikir-pikir buat baik supaya selamat. Kamu masuk neraka nanti. Beriman sungguh-sungguh baru selamat. Kalau ternyata habis beriman langsung mati, ya sudah. Masuk surga sana dah. Ya. Tapi kalau ternyata setelah beriman Tuhan masih kasih hidup lebih panjang, rajinlah berbuat baik. Tuhan perhitungkan semua sekecil apapun. Setiap persembahan yang kamu kasih, dari persembahan paling kecil Tuhan hitung, tidak akan terlewatkan. Tapi kalau belum beriman, buat kasih sumbangan 1 miliar 1 triliun pun sampah. Tidak layak di hadapan Tuhan. Kasih pendeta-pendeta terima, tapi Tuhan tidak terima. Tapi kalau hanya kecil sudah percaya, baru kasih persembahan sedikit sekali, pendeta bisa tidak terima, tapi Tuhan terima. Walaupun Tuhan terima, jangan kasih terlalu sedikit. Kalau ternyata mampu kasih banyak. Persembahan kami sedikit sekali, padahal mampu kasih banyak. Kalau memang kemampuanmu hanya beri sedikit, berilah sedikit. Tuhan tidak perhitungkan itu. Tapi kalau beri sedikit karena pelit, itu lain cerita. Nah, jadi saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa tadi kita orang terkutuk. Gara-gara kutuk kita sudah ditanggung dengan kematian terkutuk oleh Kristus. Maka tadi saya bilang kan, gara-gara Kristus mati terkutuk buat saya setelah saya beriman bagi dia, maka status saya berubah. Tadinya orang terkutuk, sekarang orang diberkati. Kalau kau olok-olok Kristus, mati terkutuk. Tapi kau tidak percaya pada dia, kau tetap terkutuk. Tapi kalau saya percaya dia, saya diberkati. Ingat konteks Galatia pasal 3, itu kutuk. Tapi tadi kita lihat iman. Sekarang masih Galatia 3 ayat 19. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini. Membuat ini itu apa? Mati terkutuk. Supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Berarti kita sekarang itu orang diberkati karena kita sudah percaya. Tidak peduli makanmu susah, tidak peduli duitmu sedikit, tidak peduli rekeningmu sedikit, tidak peduli dompetmu tipis. Di hadapan Allah kamu orang diberkati. Tapi orang yang sehat, orang yang kuat, orang yang makmur tapi tidak percaya Tuhan, di mata Tuhan dia orang terkutuk. George Hudson, dia telah mengalami kutuk itu supaya semua yang lari kepada dia bisa dibebaskan dari kutuk itu, dan supaya semua keadaan mereka bisa diberkati dan salib mereka diubah menjadi berkat. Saudara, saya beritakan Injil dan seru pada saudara, percayalah, kamu orang terkutuk. Kalau kamu percaya, kamu orang diberkati. Kalau kamu tetap keraskan hati tidak percaya, satu hari nanti kamu akan dengar kata-kata dia yang tersalib itu pada hari di mana dia menghakimi semua orang hidup dan mati. Saat kamu berdiri di hadapannya, dia akan berkata kepada kamu seperti Matius 25 ayat 41, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk.
Tapi kalau hari ini kamu terima Dia dan percaya kepada Dia, pada saat kamu berdiri di hadapan tahta pengadilannya, kamu akan mendengar suaranya. Matius 25 ayat 34. Mari hai kamu yang diberkati Bapakku. Saudara adalah orang berdosa. Sebetulnya saudara yang harus mengalami penyaliban yang mengerikan ini. Tapi Kristus sudah mengalami itu buat kamu. Maukah terima Dia sebagai juru selamatmu? Ketiga, ini inti kita. Dia disalibkan di antara penjahat. Di awal tadi kita sudah melihat ayat dari 4 Injil bahwa Yesus disalibkan di antara 2 penjahat atau 2 penyamun. Siapa sebenarnya 2 penjahat ini? Itu memicu rasa ingin tahu dari banyak orang. Karena apa? Karena hampir di setiap tempat di NTT yang mayoritas Kristen ini, kalau menjelang Paskah, kita biasa pasang salib di pojok-pojok, di gunung-gunung, bukit-bukit, ujung-ujung jalan. Semua sudut kota ada pasang salib. Tapi 3 salib. Tapi yang di tengah kita tahu itu Yesus. Tapi yang kiri kanan ini itu memicu rasa ingin tahu. Sebenarnya siapa mereka? Mereka pasti orang Yahudi. Tahu dari mana mereka orang Yahudi? Karena mereka tahu konsep Mesias yang hanya dimiliki oleh orang Yahudi. Dan mereka tahu Mesias akan jadi raja. Lukas 23 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Kristus itu bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya Mesias, Masiah. Nah, yang ngerti Mesias, Masiah, Kristus itu cuma orang Yahudi. Bangsa lain tidak tahu. Karena janji kedatangan Mesias itu diberitakan untuk orang Yahudi. Lalu ayat 42. Lalu Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Bagaimana dia percaya Yesus raja? Karena dalam pandangan orang Yahudi, Mesias itu adalah raja. Raja keturunan Daud. Karena itulah dia bilang, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi 2 penjahat di samping kiri kanan Yesus, mereka pasti orang Yahudi. Tapi siapa? Ada cerita yang beredar di kalangan Yahudi yang mengatakan bahwa penjahat satu ini namanya Dismas dan yang kedua itu namanya Gestas. Nah, siapa mereka? Nah, saya membaca beberapa Injil apokrif, termasuk Injil bahasa Arab Al-Tufuliyah, ya, yang menceritakan kanak-kanak Yesus. Tapi juga dengan beberapa, ada juga namanya Injil Nikodemus. Itu Injil-Injil yang apokrif yang kita tidak ngakui, ya. Tapi saya coba memberikannya itu di dalam satu cerita yang saya dapatkan di web Pondok Renungan. Dibilang begini. Tradisi gereja menyebut sang penjahat yang bertobat itu sebagai seorang kudus dengan nama Santo Dismas. Dalam sejumlah buku-buku kuno ia dikenal juga dengan sebuah nama lain yaitu Gesmas. Kendati pun keempat Injil tidak pernah menyebutkan nama ini, namun pada masa awal kehidupan gereja telah beredar kisah tentangnya. Dikisahkan bahwa ketika keluarga kudusnya adalah Yusuf, Maria, dan Yesus waktu lahir mau dibunuh Herodes tuh lari ke Mesir. Dikisahkan bahwa ketika keluarga kudus melarikan diri dari Bethlehem ke Mesir karena ancaman pembunuhan bayi Yesus oleh Herodes, mereka berpapasan dengan 2 orang penjahat di tengah jalan, yaitu Dismas dan Gestas. Gestas nampaknya ingin menganiaya keluarga miskin itu. Namun oleh pertolongan Dismas, Gestas akhirnya melepaskan keluarga kudus itu dan meneruskan perjalanan mereka dengan selamat tanpa dirampok dan dianiaya oleh Gestas. Untuk menunjukkan rasa terima kasihnya terhadap Dismas, Maria berkata, Tuhan akan mendukungmu dengan tangan kanannya serta membebaskan segala dosamu. Yesus yang berada dalam pengakuannya melonjak dan berseru, Ibu, 30 tahun nanti orang Yahudi akan menyalibkan saya. Dan pada saat itu kedua penjahat ini akan dihukum mati dan disalibkan bersama saya. Dismas di kananku dan Gestas di sisi kiriku. Setelah saat itu Dismas akan memasuki taman kebahagiaan abadi bersamaku.
Itu tradisinya begitu. Ya, nah orang Katolik setiap tahun memperingati penjahat yang bertobat ini, Dismas, setiap tanggal 25 Maret. Ya, dan itu Dismas, Santo Dismas dipercaya sebagai santo pelindung bagi para penjahat yang bertobat. Nah, ini cuma tradisi, tidak ada dalam kitab suci sehingga kebenarannya pun kita tidak bisa memastikan. Tapi bagi saya memang siapa penjahat itu tidak penting. Yang terpenting adalah mereka penjahat. Sehingga Yesus yang disalibkan itu disalibkan di antara penjahat-penjahat. Sesuatu yang mengusik saya adalah kenapa Yesus mati di antara penjahat? Kenapa dia tidak mati di antara murid-muridnya? Bukankah kurang lebih 3 tahun dia hidup bersama murid-muridnya dan karenanya dia harus mati ditemani? Mungkin lebih pas kalau dia mati ditemani murid-muridnya atau minimal 2 murid. Lalu seandainya Yesus mati dengan didampingi 2 murid, murid siapa yang layak mendampingi Yesus? Menurut saya semua layak. Kecuali Yudas. Karena Yudas tidak percaya dan Yudas sudah mati duluan. Tapi 11 murid yang lain itu layak. Tapi dari 11 murid yang lain ini yang lebih layak siapa? Menurut saya yang lebih layak itu 2 orang. Pertama Petrus. Kenapa Petrus? Karena dia membuat pernyataan eksplisit walaupun nanti diikuti teman-teman yang lain. Tapi dia sendiri inisiatornya. Dia bilang begini dalam Matius 26 ayat 35. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Yang lain kan ikut, tapi yang omong ini kan Petrus. Aku harus mati bersama-sama engkau. Maka Petrus layak mendampingi Yesus. Yohanes 13:37. Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Pernyataan Petrus seperti ini membuat dia masuk nominasi pendamping Yesus di Golgota. Lalu yang satunya siapa? Selain Petrus. Menurut saya satunya itu mesti Thomas. Kenapa? Karena pernah mereka meninggalkan Yesus dan murid-muridnya mau dibunuh di satu tempat. Lalu mereka sudah menyingkir. Setelah itu kembali lagi. Kalau kembali lagi orang mau bunuh kita di sana, ini namanya antar nyawa. Tapi Yesus tetap pergi. Waktu Yesus pergi, Thomas bilang apa? Yohanes 11 ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya itu murid-murid yang lain. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Kita antar nyawa ini. Mari sudah kita pergi mati sudah. Ya, berarti Thomas menyatakan kesiapannya. Maka 2 murid yang layak dampingi Yesus di Kalvari itu Petrus dan Thomas. Terserah siapa di kanan siapa di kiri, saudara atur sendiri. Kalau saya yang ngatur, saya taruh Petrus di kanan, Thomas di kiri. Tapi ternyata waktu Yesus disalib, mereka di mana? Thomas di mana? Petrus di mana? Hilang semua. Dan Yesus mati. Bukan di antara 2 muridnya, tapi di antara 2 orang penjahat. Tapi mengapa Yesus tidak mati di antara 2 murid, tapi 2 penjahat? Henry memberikan pendapat yang bagus. Dia bilang begini. Siapa yang menemaninya saat dia mati, bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain. Jika saja mereka menangkap 2 dari antara para muridnya, dan menyalibkan mereka juga bersama-sama dengan dia, hal itu pasti menjadi sebuah kehormatan baginya. Akan tetapi jika orang-orang yang seperti itu mengambil bagian dalam penderitaannya, maka hal itu akan terlihat seolah-olah mereka juga bersama-sama dengannya dalam menanggung hukumannya. Karena itulah ditetapkan bahwa orang-orang yang menemaninya dalam penderitaan itu adalah para pendosa yang paling jahat, supaya dia dapat menanggung celah kita, dan dengan demikian upah dari kemuliaan itu miliknya saja. Jadi maksudnya Henry begini, di atas kayu salib Yesus membayar hutang dosa kita. Seandainya Petrus sama Thomas ikut di sana,
Maka itu bisa memunculkan bahwa hutang dosa kita dibayar oleh 3 orang, yaitu Yesus, Petrus, dan Thomas. Jadi penebus dosa itu bukan hanya Yesus, tapi Yesus ditemani Petrus dan Thomas. Maka kita punya 3 penebus. Tapi Henry berkata tidak, dia harus mati di antara para penjahat yang tidak punya kebaikan. Sehingga begitu kita sekarang percaya melihat sang penebus, melihat sang pembayar dosa itu, kita sadar dosa kita dibayar hanya oleh orang yang di tengah itu dan tidak oleh 2 orang penjahat yang mendampinginya. Dan menariknya saudara, ini bukan kebetulan. Sebenarnya ini ditetapkan oleh Allah. Yesaya 53 ayat 12. Dia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Dalam Lukas 22 ayat 37. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nats kitab suci harus digenapi padaku. Dia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Itu jelas dikutip dari Yesaya 53. Salah satu pasal tentang penderitaan hamba Tuhan atau Sang Mesias. Berarti Yesus disalibkan di antara 2 penjahat. Itu direncanakan oleh Allah. Tidak ada satu detail kematian Kristus yang terjadi kebetulan. Seluruhnya ditetapkan oleh Allah. Tapi sekalipun Allah menetapkan, pelaksananya, algojonya tetap manusia. Nah, para algojo itu secara sadar menempatkan Yesus di antara penjahat. Dan ini penghinaan. Kenapa penghinaan? Penghinaan ini bisa dilihat dari 2 fakta. Pertama, dia disalibkan di antara penjahat. Kalau dia disalibkan di antara penjahat, berarti dia dianggap penjahat. Perhatikan kata Henry. Disalibkan bersama-sama dengan mereka merupakan suatu penghinaan bagi dia. Meskipun semasa hidupnya dia terpisah dari orang-orang berdosa, tapi dalam kematian mereka tidak terbagi-bagi. Malah dia harus ikut merasakan bencana yang menimpa mereka. Seakan-akan dia juga telah ambil bagian dalam dosa mereka. Sebab dia telah dijadikan dosa bagi kita. Dan harus menanggung yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Yesus itu orang suci. Dia orang tidak berdosa satupun. Pengadilan Romawi tidak menemukan satu kesalahan pun pada dirinya yang layak untuk hukuman mati. Tapi toh dia akhirnya disalibkan di antara penjahat. Dengan kata lain, dia dianggap setara dengan para penjahat itu. Dia dianggap kelompok penjahat itu. Dia yang suci dianggap jahat. Ini penghinaan yang luar biasa. Dan satu perendahan yang luar biasa. Tapi karena itu seorang yang mengatakan begini. Yesus yang adalah Allah dilahirkan di antara binatang dan mati di antara penjahat. Sebuah perendahan, penghinaan yang luar biasa untuk pribadi tertinggi di alam semesta ini. Tapi fakta kedua adalah dia ditempatkan pada posisi tengah. Sekalipun Yesus disalibkan di antara penjahat, dia bukan di pinggir, tapi di tengah. Kalau kita melihat ini, mungkin tidak punya arti bagi kita. Tapi kalau kita melihat dalam tradisi penyaliban Roma, orang Roma itu sering menyalibkan orang. Kalau ada penjahat-penjahat, mereka tangkap penjahatnya. Misalnya penjahatnya ada 50 orang, mereka salibkan 50 orang. Tapi sebelum salib 50 orang tanya, kepala penjahatnya siapa? Oh itu saya. Kalau kepala penjahat disalib di tengah. Sebagai yang paling jahat. Jadi yang disalibkan di tengah itu kepala penjahatnya. Disalibkan di antara penjahat. Itu sudah penghinaan karena Yesus dianggap kelompok penjahat. Tapi dia ditaruh di tengah. Matius 27 ayat 38. Ya. Seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Jadi memang Yesus di tengah. Dan ini menunjukkan seolah-olah di kalangan para penjahat dialah yang paling jahat. Jacob van Bruggen bilang begini. Seandainya para prajurit sedikit punya rasa segan, tidak mungkin mereka menghubungkan penyaliban kedua penyamun itu dengan penyaliban Yesus. Mereka dapat saja menggantung dia tersendiri agak jauh dari kedua penjahat itu.
Tapi dengan sengaja mereka menggantungkan dia di tengah-tengahnya. Sang raja yang dinanti-nantikan orang Yahudi mendapat tempat kehormatan di antara dua orang penyamun. Henry, dia semakin dihina dengan disalibkan di tengah-tengah di antara mereka. Seakan-akan dialah yang terjahat di antara mereka bertiga, si penjahat utama. Sebab bila ada 3 orang, biasanya yang berada di tengahlah yang menjadi pemimpin. Setiap keadaan ditujukan untuk merendahkan dia, seolah-olah sang juru selamat agung adalah pendosa terbesar di antara mereka. Inilah penghinaan terbesar. Saudara, Yesus disalibkan di antara 2 penjahat. Itu menjawab nubuatan kitab suci. Dan berarti memang Allah secara sengaja mengatur detail penyaliban itu. Tapi mengapa Allah mengatur semua ini? Mengapa Allah menetapkan semua itu harus terjadi? Mengapa dia membiarkan semua itu terjadi? Dia, Yesus Kristus, dianggap penjahat dan dihukum sebagai penjahat sekalipun dia adalah orang benar, supaya orang yang benar-benar jahat seperti kita boleh dibenarkan di hadapan Allah. Yang benar mengambil tempat penjahat, supaya para penjahat bisa dipandang benar. Kita semua ini orang jahat, jahat di hadapan Allah. Tapi dia sudah mengambil tempat kita, sehingga setiap orang yang percaya kepada dia tergantikan. Dia mestinya terhormat. Dia mestinya adalah orang benar. Kita orang jahat. Dia mengambil tempat kita yang jahat, supaya yang percaya kepada dia bisa ada di tempat yang dihormati di hadapan Allah, dibenarkan di hadapan Allah. Henry bilang dalam kematiannya dia memang terhitung di antara pemberontak-pemberontak dan ditempatkan bersama orang fasik, supaya waktu kita mati kita juga terhitung di antara orang-orang kudus dan mendapat tempat di antara mereka yang terpilih. Calvin, dia dianggap lebih buruk dari seorang perampok, supaya dia bisa menerima kita pada perhimpunan malaikat-malaikat Allah. Tujuan ini kenapa Yesus ditaruh di antara penjahat dan di tengah. Dan tujuan ini mendapat fungsi pertama pada penjahat di sisinya yang bertobat. 2 penjahat dampingi Yesus. 1 bertobat. Ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Dan untuk penjahat yang bertobat itu, dia diberikan tempat terhormat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Yesus mengambil tempat penjahat, supaya penjahat itu bisa mendapat tempatnya di tempat Kristus seharusnya berada. Saya kutip dari salah satu buku saya. Kristus direndahkan ke dalam dunia para penjahat, agar dapat meninggikan para penjahat kepada dunianya, yakni Firdaus. Syarat jadi Kristus mengambil tempat kita, supaya kita dapat tempatnya. Syaratnya apa? Ya seperti penjahat yang bertobat itu. Di puncak Golgota 3 salib berdiri. 2 penjahat kiri kanan, 1 penjahat di tengah. Itulah penyaliban Tuhan kita. Di Golgota 3 salib berdiri. Sebenarnya 3 salib itu mengandung 3 simbol. Seperti kata Thompson. Salib yang pertama adalah simbol dari kasih ilahi dan dari keselamatan manusia. Ini salib yang tengah. Salib yang kedua, ini dari penjahat yang tidak bertobat. Salib yang kedua adalah simbol dari sikap tidak bertobat dan penolakan terhadap belas kasihan ilahi. Sangat memungkinkan untuk dekat dengan Kristus dalam tubuh, dalam komunikasi, dalam hak. Tapi karena tidak adanya iman dan kasih, tidak ada keuntungan atau manfaat yang didapatkan dari kedekatan tersebut. Maksudnya penjahat yang satu itu dekat sekali dengan Yesus kan. Tapi dia tidak membawa manfaat apa-apa karena dia tidak percaya.
Tapi salib yang ketiga dari penjahat yang bertobat adalah simbol dari pertobatan dan dari pengampunan. Adalah mungkin bagi orang yang paling busuk, paling kotor, paling hina, paling jahat, paling bejat untuk bertobat. Bahkan pada jam terakhir, pada saat sudah dekat dengan kematian, keselamatan masih bisa diharapkan. Hari itu penjahat itu mati. Mereka bertiga mati dengan Yesus. Tapi hari terakhir itu penjahat yang satu bertobat dan dia diselamatkan. Hari itu ketiganya disalibkan bersama-sama pada saat yang sama, dalam perjuangan yang sama, dalam penjagaan yang sama, dalam mati yang sama. Tapi kematiannya berbeda. Ada 3 jenis kematian yang bisa nampak di puncak Golgota itu. Perhatikan slide ini. Pertama, ada yang namanya die in sin, mati dalam dosa. Itulah kematian penjahat yang tidak bertobat. Yang kedua, die for sin, mati untuk dosa, dan itulah kematian Kristus. Dan yang ketiga, die to sin, mati terhadap dosa. Itulah kematian penjahat yang bertobat. Die for sin, mati untuk dosa, hanya bisa dilakukan oleh Kristus, dialami oleh Kristus. Tapi seluruh manusia harus memilih antara nomor 1, die in sin, atau yang nomor 3, die to sin, mati dalam dosa atau mati terhadap dosa. Semua orang yang tidak mau terima Yesus sebagai Sang Penebus Juru Selamat Tuhan, mereka akan mati. Tapi mati dalam dosa, die in sin. Tapi semua orang yang mau menerima Dia sebagai Juru Selamat pribadi, mereka akan mati juga. Tapi mati die to sin. Tapi Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati, bahkan hidup selama-lamanya. Karena itu semua kita akan mati juga. Semua saudara akan mati. Tapi mati yang bagaimana? Mati dalam dosa atau mati terhadap dosa? Mati terhadap dosa hanya memungkinkan kalau saudara terima Dia sebagai Juru Selamat. Penjahat di samping Yesus itu memang bertobat di hari terakhir hidupnya dan dia diselamatkan. Lalu ada orang bertanya, kalau begitu saya tunggu saja Pak, bisakah saya tunggu pada hari mau mati baru saya terima Yesus? Ya baik kalau kamu sadar hari mau mati. Ada banyak orang tidak sadar hari matinya. Baik kalau kamu sebelum mati kamu bau tanah dulu, lalu lama-lama bau tanah lalu selesai. Tapi ada banyak orang bau parfum mati. Mau ke pesta, sudah semprot semua keluar, disikat oleh tangki, habis kau. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Kamu belum sempat terima Yesus. Kenapa meresukikan nasibmu dalam kekekalan dengan menunda keselamatan, dengan menunda iman? Karena itu selagi masih dikatakan hari ini, selagi ada kesempatan, sambut Kristus. Tidak peduli kamu sudah orang Kristen, berapa lama tahun kamu jadi orang Kristen, sudah dibaptis, sudah perjamuan, sudah tabu sini, sudah rajin pelayanan. Kamu pernah terima Yesus sebagai Juru Selamat Tuhan atau tidak? Kalau tidak, kamu tetap akan die in sin. Tapi kalau mau diselamatkan, kamu harus percaya Yesus sekarang. Tidak boleh tunda-tunda. Saya mau tutup khotbah saya dengan kata-kata dari Curtis Hudson. Dia bilang, neraka dipenuhi oleh orang-orang yang berlambat-lambat dan akhirnya mati tanpa Sang Juru Selamat. Alkitab memberikan contoh tentang orang-orang seperti ini. Ketika Rasul Paulus berdiskusi dengan Felix tentang kebenaran penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukup dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Jadi Felix mau cari kesempatan lain. Sejauh Alkitab mencatat dan sejarah pada abad permulaan, Felix tidak pernah memanggil Paulus kembali. Saat ini Felix sedang menderita dalam api neraka. Bukan karena ia ingin pergi ke sana, namun karena ia menunggu kesempatan yang baik. Jika saya bertanya kepada Anda satu persatu, apakah Anda ingin pergi ke neraka ketika Anda mati? Tidak seorang pun yang menjawab ya. Apakah Anda ingin pergi ke surga ketika Anda mati? Setiap orang akan menjawab ya. Jika saya meminta kepada Anda menerima Yesus Kristus hari ini, banyak dari Anda akan berkata tidak hari ini. Dan sebelum saya dapat bertanya mengapa tidak hari ini,
setan sudah siap memberikan alasan sembrono kepada Anda. Misalnya, saya tidak mau menjadi orang munafik, atau saya takut tidak dapat menjadi orang baik, atau perasaan saya masih belum tenang, dan lain sebagainya. Jangan. Selagi ada kesempatan, segeralah percaya, terima Yesus. Jangan andalkan perbuatan baikmu. Ingat, kamu itu orang jijik di hadapan Tuhan, tidak layak. Semua perbuatan baikmu tidak memadai. Hanya korban Kristus di kayu salib yang membayar setiap hutang dosa, yang membayar kutuk kita. Bergantunglah pada itu, pada iman kepada Dia, dan bukan pada usaha, bukan pada perbuatan baik, bukan pada amal salehmu. Ada seorang namanya Augustus Toplady. Satu hari dalam perjalanan, dia diterpa oleh badai hujan besar, dan langit menghitam. Semua pohon-pohon di sekitarnya bergelora seperti mau roboh. Augustus Toplady menjadi ketakutan. Lalu dia mau cari tempat perlindungan. Begitu dia cari tempat perlindungan, dia mendapati ada semacam gua kecil dari sebuah batu yang besar. Dan di batu yang besar itu ada cekungan kecil. Dia masuk dan berlindung di sana. Badai menghantam, dia aman di sana. Hujan lebat, semua angin topan datang, dia aman di bawah lindungan batu besar itu. Dari pengalaman itu dia berpikir, bukankah Kristus itu seperti sebuah batu yang melindungi saya dari segala macam ancaman, ancaman kekal, ancaman hukuman kekal. Tapi batu tempat saya berlindung ini hanya sementara, yang bisa habis dimakan zaman. Tapi batu Kristus itu, batu yang ada sepanjang zaman, batu yang menetap sepanjang zaman. Pada batu itulah saya berlindung. Rock of Ages, clap for me. Padamu batu zaman, aku dapat lindungan.